Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis takzim Selasa pagi yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bil khusus pimpinan majelis taklim Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Lili Kamalia, Al-Mukarramah Ustazah Dr. Hajjah Syifa Fauziah, dan para asatizah lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan. Terdiri doa mudah-mudahan mereka semua selalu Allah pelihara kesehatannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi hidupnya, Allah berikan kepadanya rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, agar bisa membimbing ke jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini, ya, sebagaimana biasa pas giliran saya, kita akan mengkaji kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis, ya, yang pada hari ini sampai pada halaman 17, ya. 17. Masih siwak apa udahan? Siwak udah habis. Saya nggak masuk. Berarti sekarang ada azan. Iya. Iya. Ada azan. Iya, Al-Hasis. Baru mulai, azan. Udah mulai di halaman 17, baris yang ke berapa sini tadi? 7, baris ke-7 dari atas. Salah satu ya'simuhullahu ta'ala min azabil qabri. Ya, siap. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Kita masih menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan azan, ya. Azan dan orang yang mengumandangkan azan, tentunya, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasatun ya'asimuhumullahu ta'ala min adzabil qabri. Ya. Nabi bersabda, ada 3 kelompok atau 3 orang, ya, yang ketiga orang ini, mereka itu, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan lindungi, ya, atau akan dijauhkan dari apa? Min azabi al-qabri, dari siksa kubur, ya, dari azab kubur. Jadi sebelum kita nanti itu orang disiksa di api neraka, dikubur dulu, ya.
Karena kita tahu yang namanya kuburan itu kan kata Nabi manzilun min manazilil akhirah. Ya, awwalu manzilin min manazilil akhirah kata Nabi. Kubur itu merupakan ya tempat transit ya di mana seseorang akan menuju apa? Negeri akhirat. Ya. Tuh. Nabi bilang faman naja minhu ya. Tuh, barang siapa ya yang selamat ataupun bebas dari siksa atau azab kubur ya fama ba'dahu aisar kata Nabi. Maka untuk selanjutnya nanti dia pasti akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, arti bakal selamat. Ya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa man lam yanja, ya, siapa yang tidak selamat atau dia itu terkena azab kubur, ya. Nabi bilang apa? Fama ba'dahu asyad. Maka selanjutnya akan lebih dahsyat lagi. Ya, itu baru namanya azab kubur. Ya. Kalau azab kubur sih, ya mungkin selama kita ada di kuburan doang. Ya, tapi kalau neraka selama ini, ya, kenapa? Namanya juga yaumul akhirah, hari terakhir, nggak ada hari-hari lagi, kekal abadi. Ya, tapi kan yang menjadi pertanyaan kita, kira-kira lamaan mana orang mati nungguin kiamat, sama orang hidup nungguin mati? Lamaan orang mati nungguin kiamat. Nah coba orang-orang tua kita yang dulu-dulu tuh Bu, mereka udah pada meninggal, kira-kira udah puluhan tahun, ada ratusan tahun nungguin kiamat. Ya. Nah kita baru berapa tahun juga hidup di dunia? Ada yang 50, ada yang bocah, ada yang 65, ada yang 75, ya, ada yang 80. Nah itu semua tuh. Ya. Tuh, jadi lamaan orang apa ya? Orang mati nungguin kiamat ketimbang orang hidup nungguin mati. Ya. Lah tuh orang kalau diazab di kubur sampai kapan ya? Sampai selesai. Ya, kecuali kalau dia punya orang-orang baik, teman-teman baik yang hidup, yang suka ngedoain, itu bakal ada habisnya. Ya. Tapi kalau dia nggak punya teman baik di dunia, ya terus-terusan tuh orang disiksa. Keluarga baik, Ya, keluarga baik, teman baik, ya, tuh enak didoain, paling enggak dibacain Fatihah, ya, tiap ngaji kan kayak gini dibacain Fatihah enak nggak? Enak, emang sampai Bu? sampai. Ya, kalau nggak percaya cobain aja dulu. Bu mati saya bacain Fatihah, kalau nggak nyampe balik lagi kemari. Ya, nyampe pasti nyampe. Tuh. Nah azab kubur Bu, ya meskipun kita bilang sementara, tapi naudzubillah min zalik. Bayangin kita disiksa di dalam suatu tempat yang berukuran 1 kali 2 meter. Ya, kayak apa kita nggak bisa bergeraknya itu? Sempit Bu. Ya, nggak bisa lari sana, nggak bisa lari sini kan begitu. Ya. Tapi kalau orang yang baik, orang yang soleh ataupun soleha, itu yang namanya kuburan 1 kali 2 meter itu disulap sama Allah, bisa jadi luasnya seluas langit dan bumi. Bayangin. Ya, jangankan kita lari sana lari sini, kita main kejar-kejaran juga bisa. Ya seluas langit dan bumi coba. Lah kita tinggal di bumi doang, luasnya kayak gini Bu. Ya, kayak kita sering doakan, Allahumma ja'al qabrahu, Allahumma wasi' qabrahu kama wasa'ta ma bainal masyriqi wal maghrib coba. Wa kama wasa'ta bainas sama'i wal ard. Itu doa kita sering doain. Ya, artinya apa? Surga yang lapang. Ya apa? Alam kubur yang luas, yang lapang. Ya, sempit jadi lega. Orang Betawi bilang kan dia. Iya jadi lega. Ya. Ya luas jadi ya itu.
Ibu, itu baru azab kubur, ya. Tapi di sini nih Bu, kita selaku umat Nabi Muhammad ada orang-orang yang memang insya Allah nggak bakal disiksa oleh Allah di dalam kubur. Ya, siapa tuh? Ya, di antara tiga itu Nabi katakan yang pertama adalah asyhid, orang yang mati syahid. Kira-kira kita masih syahid nggak ya? Pengennya. Insya Allah. Mau mati syahid Bu? Benar sekarang mau? Ya, kalau udah waktunya. Kalau udah waktunya. Ini mau tadi. Iya. Ini di antara orang yang terhitung atau dikategorikan mati syahid itu Bu, orang lagi belajar meninggal. Mau mati syahid nggak? Ya kalau udah waktunya mah. Katanya mau tadi. Mau nggak bisa ini. Tapi jangan sekarang. Kok mau tapi jangan sekarang gimana? Belum siap ya. Siap. Cari bekal. Nambahin bekal. Iya. Harta yang dia. Ya. Orang yang lagi menuntut ilmu tuh Bu, kalau lagi belajar dicabut nyawanya sama Allah mati, udah. Itu namanya mati syahid. Tapi syahid akhirat. Bukan syahid dunia, akhirat bukan. Syahid akhirat artinya apa? Dia tetap diperlakukan seperti orang mati biasa. Ya, dimandiin, dikapanin, disolatin, tuh, ya. Kalau ini akhirat nggak perlu dah tuh, cukup langsung dikuburin dengan baju yang dia pakai itu. Maksudnya kalau dalam perang ya? Perang. Dalam syahid. Jadi kan syahid ada tiga, ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Ya, tuh, yang paling enak dunia akhirat. Ya, itu yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya. Orang-orang yang mati syahid jangan kamu kira mereka mati. Ya, bal ahya kata Allah, akan tetapi mereka itu hidup di sisi Allah, yurzaqun, penuh dengan apa? Kenikmatan, rezeki yang Allah berikan. Kan kita tahu yang namanya mati apa sih pengertian mati itu? Ya mati berpisahnya ruh dengan jasad, gitu aja. Iya. Tapi nanti di alam barzah dihidupin lagi nggak? Hidup. Kita kan cuma beda alam dua. Kita alam dunia, mereka alam barzah. Ya, tapi kehidupan yang dialami oleh orang di alam barzah beda sama dengan kehidupan di alam dunia yang disamain. Tapi mereka hidup. Makanya jangan heran kalau ada kita sering dengar ulama bilang katanya orang tua kita yang udah mati, yang udah meninggal dunia, terus selalu ngeliatin kita. Betul. Ya, apa yang kita lakuin itu diliatin. Ya Allah, anakku cakep banget. Ya, sejak gua meninggal pengajian Selasa tambah maju, kan gitu contohnya. Cakep itu. Ya. Hah? Senang. Ya, itu dia bersyukur. Ya, kenapa? Karena dia bisa mendidik ya anak-anaknya menjadi anak yang apa? As-solihin was-solihat, anak-anak yang soleh dan solihah. Cukup. Ya, senang. Jadi kan makanya saya bilang kita itu yang namanya berbakti sama orang tua ya, bukan saja saat orang tua kita masih hidup. Ya, orang tua kita udah meninggal pun kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Apa? Di antaranya itu kita berlaku baik ya sepeninggal mereka, ya itu mendapatkan laporan dari Allah. Ya, kata malaikat bilang kesimpulan tuh anaknya tuh luar biasa ya, bukannya tambah mundur tambah maju semangatnya ininya tuh laporan ya. Tuh untungnya kita menjadi siapa ya, umat Nabi Muhammad SAW. Ya, artinya orang mati syahid itu akan apa ya, akan mendapatkan ya pemeliharaan oleh Allah dari siksa kubur ya. Nah, orang yang mati syahid itu Bu, kata Nabi yughfaru likulli syahid ya, semua dosa orang mati syahid itu diampunin illa dain, kecuali hutang. Harus bayar dulu. Bayar. Kenapa? Karena yang namanya utang itu Bu, hablum minan nas, hubungannya dengan manusia.
Kalau kita dosa contohnya enggak sholat, dosanya sama Allah, taubat, minta ampun, insya Allah Allah ampunin. Ya, tapi kalau kita punya dosa sama manusia, terus sebelum yang punya punya urusan memaafkan, jangan harap tuh kita bisa mendapatkan tempat yang khusus dari Allah. Ya, sebagai contoh saja Bu, kita ini orang rajin ibadah ya, insya Allah rajin ya. Amin. Tapi yang susah kita menjaga ibadah kita. Ya, bukan saja masalah istiqomah, menjaga atau memelihara yang akan menjadikan ibadah kita itu utuh. Ya, contohnya kita ibadah rajin, puasa Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nggak berhenti. Ya, kemudian puasa Daud, ya, puasa Muti juga, ya, puasa. Tapi dia nggak bisa menjaga ibadah yang dia kerjakan itu akan tetap kekal, akan menjadi bekal dia. Apa contohnya? Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Apa contohnya? Ngomongin orang, tuh, ya kan? Itu yang akan menjadikan tuh ibadah kita itu nilainya jadi hilang. Ya, padahal yang namanya kita Bu nyeritain orang, ngomongin orang yang kita kenal dengan istilah ghibah, itu dosanya Bu lebih gede daripada kita berzina 30 kali. Bayangin, ya. Dosa ghibah lebih besar ketimbang orang berzina 30 kali zina. Ada yang nyaut waktu saya jelasin, Ustaz kalau gitu kita zina aja boleh ya? Saya bilang geblok ente, saya bilang. Ya, gagal paham itu orang. Ya. Coba bayangin sekali Bu. Ya saya yakin insya Allah ibu-ibu nggak ada yang berbuat zina ya. Tapi melakukan dosa yang dosanya lebih daripada berzina apa itu? Nyeritain orang riba. Ya. Tuh. Hanya kan kita Bu kadang-kala kita tuh ibadah kita rajin, tapi kita nggak bisa jaga pahala ibadah kita. Hilang kayak kita itu. Ya. Capek doang ya. Tinggal capeknya doang yang nanti itu dalam riwayat dikatakan dia nagih sama Allah, ya Rabbi, mana pahala ibadah puasa saya? Mana ibadah zakat saya? Mana pahala haji umrah saya? Ya, Tuhan bilang kagak ada, Bos. Ya, kenapa Bang? Lu lupa dulu suka ceritain orang. Ya. Enggak ghibah. Ya, orang yang diceritain itu Bu enak loh, Bu. Ya. Dosanya diampunin, kebaikan kita buat dia. Dosa yang kita punya dikasih kepada orang yang ngomongin kita. Derajat kita diangkat. Tuh, ya. Kadang yang orang banyak kagak paham, nggak tahu tentang betapa besar dosanya orang ngomongin orang. Kalau ngomongin binatang nggak apa-apa Bu. Ya. Kali beli sapinya gitu banget ya. Binatang apa nggak dosa. Ya, tapi ngomongin orang dosa nggak? Dosanya gede, bukan dosa doang, tapi dosanya gede banget. Ya, lebih gede daripada dosa 30 kali orang melakukan zina. Ya. Padahal zina itu loh Allah katakan, Nabi katakan min akbaril kabair juga, di antara dosa yang paling gede. Ya, sehingga Allah katakan dalam Al-Qur'an wala taqrabuz zina. Ya, deketin aja jangan. Ya, apalagi ngapain? Ngelakuin atau ngerjain. Ya, so. Jadi kita tolong ya, kita bisa pelihara ibadah kita Bu sebisa mungkin. Sang sayang, kalau orang betul bilang sang sayang, ya, ibadah rajin, tapi gituan rajin juga. Ya, so. Mendingan kita apa Bu? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Silakan ente ngomong tapi yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik mendingan apa? Uskut, diam. Ya, itu Nabi yang nyuruh, ya, bukan para ulama tapi Nabi, ya, berkata baik, ya. Tuh. Baik. Jadi yang pertama adalah asyhid, ya. Wa huwa yasduqu ala syahidil akhirah faqat. Nah, orang yang mati ya seperti ini nih, syahidnya adalah syahid akhirat. Artinya tadi yang saya katakan, dia diperlakukan seperti orang yang mati biasa. Ya, dimandiin, dikapanin, ya, sholatin, baru dikuburin. Ya. So.
kaman kutila zulman, ya. Tuh, seperti orang yang dibunuh dalam keadaan zolim, ya, matinya dia terzolimi, ibu. Ini mati terzolimi nih, bu. Apa sih mati terzolimi di antaranya itu? Ya mungkin ya karena difitnah, ya. Tuh, tadi gue lihat bini lu dibawa sama si Anu, ya. Langsung marah tuh laki, main bacok aja tuh laki yang sudah itu mati syahid tuh, bu. Orang nggak berbuat. Ya orang nggak tahu, itu kan baru fitnah, Iya. ya. Tuh, ya bisa jadi diboncengin motor dinaik tukang ojek. Ya kan ojek gua masa misalnya kan nggak mungkin. Iya benar. Ya. Tuh, jangan gampang terpancing oleh yang namanya apa? Fitnah. Ya, wal fitnah itu asyadu minal qatli. Ya, fitnah itu bahayanya lebih gede daripada bunuh. Ya, bunuh dari urusan tapi fitnah, bu. Na'udzubillah min zalik. Tuh, ya. Seperti yang dialami itu, bu, oleh para sahabat, seperti ya Sayyidina Ali aja meninggalnya kan diapain? Kan dibunuh. Ya, Sayyidina Utsman juga dibunuh. Ya, Sayyidina Umar juga difitnah semua meninggalnya. Ya, kejam ya. Kejam. Orang berjuang itu memang perlu berjuang seperti itu. Ya, makanya jangankan harta, jangankan ya apa namanya itu dirinya, nyawanya kalau harus melayang dia rela berkorban. Ya, untuk siapa? Untuk Allah. Ya, tuh. Walau bihasabil hay'ah, ya, sekalipun dengan atau dalam kondisi apapun. Ya, kalau orang yang mati terbunuh karena dizolimi, dia itu termasuk ke dalam kategori orang mati syahid. Tuh, ya. Seperti kaman istahaqqal biqat'ir ra'si, ya, faqutila bitawassuti masalan. Tuh. Ya, seperti orang ada yang semestinya dia mendapatkan hukuman pancung. Ya, dia dihukum pancung. Tahu-tahu sebelum dihukum pancung ada orang yang mungkin ada masalah sama dia kali, ditembak mati. Ya, kena apanya? Kena badannya atau kena perutnya mati. Itu kan mati zalimi juga. Ya, seharusnya dia dihukum pancung itu kan adalah hukum yang memang diterapkan dalam syariat Islam. Ya, tapi kalau seperti kayak tembak atau dia apain tuh? Dilempari anak panah dari jauh kan ada gitu. Ya, saking keselnya tuh orang ada masalah sama dia. Oh, nggak mungkin biarin dia hidup, nggak mungkin biarin dia mati kalau bukan di tangan saya kan begitu. Ya, padahal yang namanya semusuh-musuhnya orang, sebenci-bencinya orang kan nggak boleh kita dendam. Ya, yang berhak untuk menghukumkan orang itu bersalah atau tidaknya itu ada qadhi namanya. Ya, qadhi itu adalah penguasa. Penguasa dalamnya adalah siapa? Hakim yang memutuskan apakah seorang ini ya punya ketentuan untuk dikisos atau tidak. Ya, kalau kena untuk dikisos ya laksanakan, bukan orang lain tapi orang-orang tertentu yang berhak untuk memberikan hukuman. Tuh, ya. Tahu-tahu dia mati bukan di tangan al-gojo, tangan orang lain gitu, dipakai anak panah ya. Itu namanya matinya terzolimi. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yang dikatakan mati syahid wa man mata yagriku wa in asa. Ya, orang yang mati tenggelam. Ya, sekalipun dalam keadaan maksiat. Ya, arti maksiatnya apa, Bu? Ya, contohnya ya, ini mau melakukan sesuatu perjalanan ya dengan melalui apa? Laut, ya. Tuh. Tahu-tahu kapal yang dia tumpangi itu, maaf, bukan karena angin ya. Tahu-tahu karam aja gitu. Istilah katanya nggak ada angin, nggak ada apa, tahu-tahu tenggelam. Tuh. Tahu-tahu tenggelam. Ya. Itu kan dia jalannya mau maksiat, mau nyolong. Ya.
Tapi kan dalam Islam, Bu, seseorang kalau baru niat doang pengen ngelakuin kejahatan, belum dilakukan, belum dihitung dia ngelakuin maksiat kan begitu. Indahnya Islam. Walaupun kita niat, tapi belum dilaksanain, belum tadi itu. Islam itu. Dan Islam. Baik banget. Iya. Dia jalan dia udah ngelaksanain nggak usah. Belum dilaksanakan dalam perjalanan. Sana. Baru niat doang. Tuh, makanya kan orang bertanya, loh, gimana Ustaz? Kok orang maksiat masih dalam dikatakan mati syahid? Iya, maksiat yang belum terlaksana. Tuh, ya. Tapi kalau dia karena karena angin, karena apa itu lain lagi, beda lagi nanti. Bukan. Ya beda, karena dia punya udah niat yang jelek, atau ada angin. Berarti kan Allah tidak menyetujui apa yang rencana mereka. Allah murka. Allah murka sama dia. Gitu. Kali ini gak ada apa-apa, gitu. Tuh. Aram sendiri. Nah, tahu Karam Majid, kapal yang dia tunggangin itu ya, yang dia naiki. Ya, itu yang kedua. Oh enggak, ini buat kita yang Islam, orang kafir enggak. Ya, orang kafir insya Allah mati di depan Ka'bah aja neraka ya. Ya, orang kafir mati di depan Ka'bah nih gitu. Susur ya? Enggak. Lagi ngapain dia? Sekali dinyaru pakai kain ihram gitu. Apa dilihat identitasnya? Dinyaru pakai kain ihram sekarang kok banyak orang. Iya, sampai begitu ya. Begitu. Ya, sekarang orang pura-pura gile aja ada depan Ka'bah. Ya, pengen nyium Hajar Aswad pura-pura gile. Ya kan? Lagi gile deh. Ya, itu yang kedua, Bu. Ya. Nih, bahkan jelaskan nih, Bu. Ya, wa in asobihi, dia melakukan maksiat binahwi seperti syarbu khamrin, nih Bu. Ya, dalam keadaan dia minum khamr. Ya, mabuk. Tuh, Bu. Ya. Kan kalau orang udah minum khamr itu namanya kan perbuatan itu maksiat tuh. Iya. Cuman dia nggak tahu ada sebab apa-apa tuh tenggelam tuh kapalnya. Ya, kan bisa jadi orang minum khamr itu, Bu, ada yang memang kebiasaan. Seperti orang-orang barat kan minum khamr itu bukan karena haram nih kalau dia lihatnya, emang kebutuhan. Ya, karena cuaca atau alam. Ya tetap biar gimana juga kalau menurut Islam apapun alasannya haram namanya khamr. Itu kan? Ya, karena kan Allah sudah katakan wa ismuhuma akbaru min nafihima. Dosa ini itu lebih gede daripada pahalanya. Ya manfaatnya. Tuh, ya. Itu yang ketiga. Yang kedua ya. Ya. Min gharqin yasiru safina, ya, fi waqti bi khilafi, berbeda dengan man gharaqa yasiru safina fi waqtin hajanri. Beda kalau orang yang tenggelam saat terjadinya itu ada angin topan. Maaf, dia tahu angin lagi enggak atau cuaca lagi enggak bersahabat, dia tetap naik kapal laut. Namanya nyari mati. Padahal ini bukan syahid namanya. Ya. Tahu. Iya, dia tahu angin atau cuaca lagi kurang bersahabat. Ya, biarin. Dia tetap pergi. Nah, tetap pergi. Naiknya kapal-kapal yang kecil lagi. Ada ombak, badai, habis sudah. Ya. Digulung dengan air itu, ombak. Ya, tuh. Falaisa bisyahidin. Nah, orang seperti itu bukan dikatakan syahid matinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa man mata bihadmin aw harikin. Ya, orang yang mati karena tertimpa. Bu, seperti saudara-saudara kita yang kemarin gempa bumi di mana? Cianjur. Ya. Kalau dia itu orang Islam, insya Allah kalau dia meninggal matinya mati syahid. Ya, tertimpa apa kayak tertimpa ketiban kapas kayak. Ada orang ketiban kapas mati, Bu. Banyak kapasnya. Kapasnya 3 ton. 100 kilo kapasnya. Ya. Jangan dibanyakin kapas, banyak nih. Nah, iya, ada orang ketiban korek api meninggal katanya. Sekontainer.
Korek api si kontainer ya lah. Jangan kayak korek api. Jangan. Banyak. Kayak saya bilang Bu, kecil menurut kita belum tentu kecil menurut Allah. Ya, gede menurut kita belum tentu gede menurut Allah. Tadi orang ketiban kapas aja mati. 3 tahu kapasnya 7 ton 3 ton. Ya. Baik, ya itu orang yang mati tertimpa, ya. Au harikin atau yang mati karena kebakaran. Ya, rumahnya kebakaran, tubuh nggak sempet lari, ya lagi tidur atau angus, ya ada kan yang kayak gitu? Ada. Tapi kita jangan kayak ya siapa namanya itu salah seorang tabi'in namanya Ali Zainal Abidin. Ya, Ali Zainal Abidin itu dalam kisahnya itu pernah kampungnya terjadi kebakaran yang dahsyat. Ya. Ketika terjadi kebakaran dahsyat itu tetangganya pada teriak kebakaran tuh. Orang pada berlarian dan nyelamatin hartanya, orang keluar tuh, ya. Tuh, diteriakin Zainal Abidin kebakaran, Zainal Abidin enggak keluar tuh. Singkat cerita sampai tuh api padam, ya. Habis itu dikeluar. Ya, temannya nanya, Zainal, tadi lu nggak dengar gue teriak-teriak katanya orang pada kebakaran larian sana sini pada nyelamatin dirinya pada itu. Gue kagak dengar katanya. Lu kagak ngelihat. Terus saat itu gue lagi sholat katanya, yang gue lihat itu yang berkobar justru api neraka. Ya, yang dikatakan wan naru asyaddu harran. Ya, api neraka itu lebih panas daripada api dunia. Tuh, ya, saking khusyuknya tuh orang sholat. Ya, tapi nanti ibu-ibu jangan pernah nyoba begitu ya. Yang ada angus itu. Nah, nyoba jangan. Hah? Udah tinggal setengah rakaat juga dibatalin gitu mah. Iya. Ibu pengen ngamalin bacaan yang dibaca amin Nabi Muhammad saat Nabi mau hijrah dari Makkah ke Madinah, baca surah Yasin ayat 9. Pengen ngaji nggak dikasih lakinya baca ayat itu, insya Allah ketahuan. Ya, baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fa hum la yubsirun. Ya biar nggak ketahuan lakinya, kalau kita ketahuan tetap aja. Kan dikasih benteng. Ya. Tapi bisa lo Bu kita praktekin lo Bu. Ya, ada razia polisi banyak tuh. Razia gabungan ya. Ya. Kita nggak lengkap ini. Iya. Bisa insya Allah. Cuma kita yakin harusnya. Semburin aja insya Allah ditangkap kita. Ditangkap kita. Nggak usah disembur. Jangan itu salah itu. Kalimatul haqqi yuridu bihal batil namanya itu. Itu penyalahgunaan namanya. Tangkap KPK nanti. Ya. Aja Bu. Jangan kalau gitu jangan. Ibu-ibu nih pengen ngambil duit di dompet lakinya nih. Kalau ibu-ibu ngambil duit di dompet laki nggak dosa? Nggak dosa? Ya nggak pelit aja dosa, apalagi pelit. Ya, nggak pelit aja nggak dosa, apalagi dia pelit. Ngambil duit di kantong laki kita nggak dosa istri. Kalau suami ngambil duit di dompet istri dosa. Harta suami, harta istri. Harta istri bukan harta suami. Iya. Emang Iya. walaupun suami nggak pelit, walaupun suami nggak pelit, Ya boleh, nggak masalah. Nggak apa-apa. Ya, harta suami itu harta istri. Harta istri bukan harta suami. Ya kenapa? Karena istri itu kewajiban seorang suami untuk menafkahkan. Hah? Ya, kalau resmi jelas itu nggak dosa, ya. Tapi kalau dalam ya hal-hal yang memang kita itu ngambil
Artinya jangan dipahami ngambil terserah kita ya. Sampai dikuras tuh dompet laki kita, jangan. Kalau kita udah rampok namanya itu. Ya, ngambil aja. Istilah kata, habis ngambil baru ngomong, "Bang, tadi saya ngambil duit 1 juta." Laki marah, jangan marah, Bang. Duit lu, duit gue. Iya, duit gue bukan duit lu. Yang penting seperlunya ya. Iyalah, seperlunya. Ambil seperlunya, bukan sepuasnya. Itu yang boleh. Dan kalau misalnya duit kita kepake apa dia jadinya Utang. 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 Iya. Suami berhutang kepada istri, tapi istri tidak ada berhutang kepada suami. Wah, ini ilmu. Ya itu. Kalau nggak sengaja beda. Ya, Bu, yang namanya utang itu ada transaksi perjanjian, ada akadnya. Kalau suami istri. Hah? Tapi kalau suami istri. Sama. Seorang suami yang mati akan berkata, "Neng, abang minjem duit sekian. Nanti abang bakal gantiin." Itu utang. Ingat ya? Pasti tahu bang lu sama gua bang. Belum bayar. kalau dia main pakai-pakai aja Nggak boleh. Itu lain lagi. Ada lagi. kalau main pakai-pakai aja berarti utang. Utang. Tetap utang. Kayak tadi tuh, bini main pakai-pakai aja duit suami nggak apa-apa. Sesuai dengan Kebutuhan. Jangan diambil semua. Jangan untuk memuaskan. Ya. Karena kita Bu, dengan rezeki yang sedikit kita bisa hidup. Dengan rezeki yang banyak tidak bisa memuaskan. Ya, sedikit tapi bisa hidup. Berarti boleh ngambil uang suami. Berarti boleh ngambil uang suami. Ya seperlunya. Jangan semuanya nanti suami lagi jalan di kehabisan bensin, mau bayar bensin nggak punya dosa jadi kita. Iya betul Ustaz. Iya lah. Kalau punya QRIS, kalau nggak punya. Karena kalimatnya dia pakai duit aja dulu. Nah itu tetap utang. Kalau istilah kata pakai duit dulu aja dulu berarti dia ngutang sama kita. Hah? Tegur, kasih tahu. Iya berapa? Nah itu nggak apa-apa, ikhlas namanya. Sedekah nggak jadi buat kita. Iya lah. Dapat pahala bukan sedekah namanya. Iya. Iya. Tuh. Tapi itu tergantung orang yang paham atau tidaknya suaminya. Ya, biasanya dia akan bilang, "Ya, gue pakai duit, ntar gue gantiin." Ya, ada Bu, orang laki bini banyakan bini duitnya ada nggak? Ada. Banyak. Iya kan? Iya banyak. Ada yang merasa Banyak. Ya. Jadi kalau orang suami istri itu memang banyak enaknya Bu. Ya kita bohong sama laki aja nggak dosa. Ya bukan bohong apaan, bukan. Bohong kita muji laki kita, apa itu? Laki kita mukanya pas-pasan, kita bilang aja kayak oke. Iya. Sila kata ya laki juga boleh bohong sama bini dong. Bukan perempuan doang, boleh bohong sama laki sama bini. Ya, bini pun juga boleh bohong sama suaminya. Ya, itu Imam Ghazali yang bilang. Ya, itu nggak apa-apa. Jadi yang berikutnya adalah orang yang mati kebakar. Ya, tuh. Yang keempat, wa man mata ghariban wa in asa bi gharibatihi. Ya, orang yang mati saat dia berada dalam perantauan. Lagi belajar, ya, lagi tugas BKMT, kayak suka maaf ya. Lagi tugas BKMT tahu-tahu ajal menjemput. Kan lagi di masing-masing kan, syahid. Ya, mudah-mudahan sejangan ya. Jangan dulu ya. Masih berjuang, masih banyak dibutuhin. Ya. Itu namanya apa ya? Dalam pengasingan ya, atau suatu daerah yang asing. Ya. Wa in asa bi gharibatihi,
Ya, sekalipun dia dalam melakukan maksiat di suatu tempat di mana dia mengasingkan. Ya. Tapi yang dicontohkan di sini Bu adalah apa nih? Yang dicontohkan di sini adalah ka'abikin. Ya, tuh. Ka'abik itu artinya apa? Abik itu seorang budak yang apa ya? Budak perempuan ya, yang lari dari majikannya. Kabur. Ya. Zalimin, padahal budak kan udah punya majikan. Ya, mau diapain aja boleh. Ya, tapi dia kabur, dia ngerantau. Tapi kalau dia mati, matinya itu mati apa? Syahid. Ya. Atau wana syizah. Artinya seorang wanita yang apa ya? Nusyuz. Apa itu nusyuz? Apa itu nusyuz? Nusyuz. Apa itu? Nggak punya rasa cemburu kan? Nusyuz. Kalau nggak ada cemburu, istilahnya dalam bahasa fikih itu apa? Dayus. Dayus. Nusyuz itu seorang istri yang apa? Yang durhaka sama suaminya. Misahkan diri, lari dari tanggung jawab. Ya, lakinya pengen ngerti, atau nggak ada itu. Nggak mau pengen suami ya? Iya, nggak mau pengen. Ya. Ya, itu kan maksiat nggak tuh Bu? Maksiat. Ya. Terbesar Pak. Ya. Padahal orang perempuan masuk surganya gampang banget orang perempuan ya. Ya lain lagi kalau itu anak lain lagi kesulitannya. Ya. Yang berikutnya adalah waman mata fi talabil ilmi. Ya, orang yang dikatakan mati syahid adalah orang yang mati saat dia dalam menuntut ilmu. Ya, tadi itu ya, menuntut ilmu. Kenapa? Karena Nabi bilang man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Ya, barang siapa yang berjalan keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka bahwa bisa fisabilillah, orang itu dikatakan sedang berjuang di jalan Allah. Ya. Kalau ibu pengen jalannya lancar menuju pintu surga, banyak-banyakin apaan? Datang ke tempat majelis ilmu. Ya, kan Nabi bilang man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tuh, siapa orang yang melakukan perjalanan ya dalam rangka untuk mencari ilmu, sahalallahu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju apa? Surga. Bu, kalau pengen gancang jalan ke pintu surga, Bu, banyak-banyakin jalan ke majelis ilmu. Ya, bukan banyak jalan ke mall-mall. Ke tempat ilmu. Tuh, ya. Lah orang yang nuntut ilmu banyak kemuliaannya. Ya, kayak ibu-ibu sekarang lagi belajar nyari ilmu nih Bu, ini malaikat ngeliatin aja gitu nih. Ya, ngeliatin tuh dibentangkan satu sayapnya tuh, ya kan? Itu karena apa? Karena cinta, senang, ya, bangga sama seorang manusia yang suka menuntut ilmu. Tuh, ya. Fa innal malaikata la tadha ajnihatahu ridon li talabil ilmi, kata Nabi. Ya, sungguhnya malaikat itu akan apa? Membentangkan sayapnya. Ya, itu apa? Ridon li talabil ilmu. Dia ridho kepada orang-orang yang mencari ilmu. Bu. Ya, artinya Bu, kalau kita berdoa, insya Allah doa kita dikabulin. Ya, tuh sambil belajar kita berdoa, makanya ya, karena kondisi kita sekarang nih Bu, kita lagi apain? Ya, dinaungin sama malaikat. Ya, tuh dikasih apa tuh? Kemudahan-kemudahan, dikasih kemuliaan-kemuliaan yang pasti Allah bakal apa ya? Berikan. Malaikat tuh datang atas perintah siapa kira-kira? Perintah Allah. Nggak mungkin dia datang dengan sendirinya kalau nggak disuruh sama Allah.
Ya, karena yang namanya malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, malaikat itu enggak pernah melanggar, ya, tuh menolak apa yang menjadi perintah dia. Dia selalu melakukan apa yang menjadi perintah Allah, ya. Dia datang kepada orang di bidang ilmu atas perintah Allah. Wahai Jibril, datang kok sono ke Jatiwaringin 51. Banyak orang yang lagi belajar, ada yang datang, ada yang di rumahnya. Naungin mereka itu, naungin mereka. Ya, diminta apa kasih, kata Allah. Ya, itu keuntungannya buat orang yang menuntut ilmu. Makanya kalau dia dipanggil oleh Allah artinya meninggal dunia, dia termasuk ke dalam kategori orang-orang yang mati syahid. Tuh, ya. Baik. Walau ala firashihi, sekalipun dia sedang berada di atas kasurnya. Ya, ini kayak anak santri, anak yang santren, Bu. Ya kan? Kan dia belajar di pesantren tuh. Ya namanya orang belajar kan ada istirahatnya. Istirahat ngapain? Tidur. Ada tidur keterusan. Meninggal. Kalau dia meninggal tuh mati syahid. Ya, makanya Nabi bilang walau ala firashihi, sekalipun dia sedang berada di atas kasurnya, lagi istirahat. Memang orang kayak apaan, kayak malaikat nggak ada capeknya, ya kan? Orang belajar ada capeknya, pasti, ya. Karena otak itu juga perlu diistirahatin, ya Bu. Banyak sekarang kita lihat tuh, ya anak-anak yang lagi pada santri atau meninggal, ya macam-macam lah cara meninggal. Cara Allah, ada yang nggak sakit kita lihat tuh. Ya, habis belajar capek tiduran sebentar keterusan. Tuh, ya. Banyak. Yang selanjutnya, Bu, yang dikategorikan orang mati syahid adalah waman mata mabetunan. Orang yang mati karena sakit perut. Oh, banyak orang sakit perut sekarang. Hati-hati. Ya. Banyak, Bu. Rasulullah, Bu, seumur hidup jarang sakit. Sakit yang paling berat dialami sakit perut, meninggal. Ya, Rasulullah termasuk orang yang makhluk yang jarang sakit loh, Bu. Ya, sekali sakit cuma sakit perut sebentar, ya, nggak lama meninggal. Tuh, sakit perut, badannya panas, udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Bu. Tuh. Makanya kalau orang-orang baik biasanya meninggalnya gampang-gampang. Ya, gampang-gampang lah. Ya, jarang yang susah. Ya, kalau orang baik itu. Kenapa? Karena memang di situ Allah sudah memberikan, ya, cara untuk menunjukkan kalau itu orang baik, orang yang diperlihatkan dari cara matinya aja Allah sudah tunjukin di hadapan orang banyak, kan begitu. Lihat ya. Ketika meninggal. Kasih tahu. Ada orang yang lagi hidup diomongin orang aja tuh. Seakan-akan nggak ada yang paling jelek kecuali ini orang. Tahu tuh meninggalnya cakep. Bagus. Hari Jumat, bulan puasa, ya. Itu Allah yang menjawab segala prasangka orang selama ini. Tuh lu lihat, jangan lu kira itu dia si fulan orang nggak baik. Tuh, ya, bukan kita lah yang menjawab, tapi siapa? Allah yang menjawab. Ya, hari Jumat, bulan puasa, lagi sakit, senyum. Ya kan? Kan husnul khotimah. Kita nih belum tentu gimana meninggal kita. Kita nggak tahu. Ya, tuh. Makanya kita, Bu, kalau kita dikasih sakit, Bu, beruntung sebenarnya. Ya, kenapa beruntung? Itu berarti dikasih tahu. Itu udah ada tanda-tanda apa? Tanda-tanda kematian. Ya. Orang tanda kematian banyak, Bu. Sakit pilek itu tanda kematian itu. Iya lah. Bukan nakutin, ya. Kita dikasih tanda sama Allah berarti itu Allah sayang sama kita. Betul. Justru yang bahaya kalau kita dicuekin sama Allah. Ya, umur panjang nggak sakit-sakit tuh, tahu-tahu matinya, nauzubillah min dzalik. Ya kan? Jangan. Allah sudah katakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Janganlah engkau mengira Allah itu lalai terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang zalim. Ya, ada orang penjahat, Bu, dikasih umur panjang banget. Ada enggak? Ada. Banyak. Saya nggak perlu sebutin, ibu-ibu tahu orangnya. Ya, di situ Allah masih sayang sama dia. Ya, tapi ada batasnya, Bu. Ya.
Namanya orang umurnya mah hampir 150 tahun. Umat Nabi Muhammad agak ada. Ya. Paling gede cepet dah. 19 ada. Ada 19 ada. Orang bule. Ada ya. Orang Jepang itu sampai 100 berapa itu? Tuh, ya. Syukur kita Bu kalau dikasih tahu berupa teguran berupa penyakit, ya kan? Karena Allah tuh punya cara, ya. Bagaimana cara Allah mengampuni kita itu dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Ya Bu. Ya, kita istighfarnya belum tentu dosa kita diampuni loh Bu. Ya, belum tentu. Ya Bu. Orang namanya ingin dosanya diampunin, banyak-banyak berbuat baik gitu aja dah. Ya, kan Nabi sudah katakan innal hasanat yudhibnas sayiat. Tuh, kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Jadi bukan hanya dengan astagfirullahalazim, ya. Bukan nggak boleh, boleh, cuma bukan menjadi jaminan di situ. Ya, tuh, lakukan kebaikan sekecil apapun kalau kita bisa itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kecil. Ya, karena Nabi katakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Beda lagi itu. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu juga, ya. Tapi yang paling kuat itu yang tadi, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya, artinya sekecil apapun kebaikan itu bakal menghapuskan apa? Dosa-dosa kita. Innal hasanat itu Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Robi kemana? Robi nggak ada Robi. Bisa kali deh. Ya. innal hasanat Yudhibnas sayyi'at. Hadis. Ya. Kebaikan, sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Sampai saya juga nggak bisa kalau nggak ada garisnya. Ada video ada tuh. Enggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada garisnya saya turun naik kayak gitu. Sama saya juga nggak bisa. Kalau gitu ya kayak abisnya biar Ya. Selanjutnya adalah waman mata bita'un. Ya, walau fi ghairi zamanihi. Orang yang meninggal karena terkena wabah. Ya, meskipun bukan di waktu tahun itu. Kayak waktu pandemi gitu. Pandemi kemarin tuh. Ya kan, pandemi udah berakhir nih. Tapi pernah ada pandemi di kita. Itu meskipun pandemi udah berakhir, orang ini meninggal sekarang, kalau kena wabah itu tetap matinya dibilang mati syahid. So. Au ba'dahu, ya, atau fi zamani au ba'dahu, atau setelah pandemi itu. Haitsu kana sabiran muhtasiban itu. Tapi syaratnya dia itu harus apa? Sabar dan nerima. Ya, muhtasiban itu ngarep. Ya, ngarepin. Ya, artinya nerima lah. Ya, kalau itu adalah suatu keputusan Allah. Kalau ada orang meninggal di waktu pandemi atau wabah sedang merambah, jangan kita bilang nih karena wabah nih, jangan. Ya, Al-Imam Syafi'i mengatakan ta'addudul asbab wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian itu banyak, tapi mati itu satu. Ya. Jadi jangan kita memvonis, ya, kalau memang sebenarnya kita karena wabah, karena jangan. Karena wabah itu adalah makhluk Allah juga kan. Nah, itu kesalahpahaman penggunaan bahasanya. Jadi bilang aja qadarullah ya. Qadarullah dia meninggal dunia gitu aja udah. Cuma orang kita kan kadang yang usul pasti kena apa COVID ya. Pasti. Iya. Bisik-bisik. Padahal itu bukan sesuatu yang kita jadikan sebagai suatu penyebab utama bukan.
Qadarullah ma syaa. Ya, qadarullahu ma syaa. Nah. Qadarullah. Cuma musimnya musim pandemi. Pas kita musim pandemi, memang dia itu meninggalnya lagi masa pandemi. Itu. Ya, cuma jangan disalahkan seakan-akan itu ya virus yang namanya corona itu sesuatu yang apa tuh? Nggak ada manfaatnya atau berbahaya. Kan Allah sudah bilang, Rabbana ma khalaqta hadza. Tidak ada sesuatu yang aku ciptakan ini sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Ya. Ya kenapa dia meninggal? Karena ada sebabnya. Ya, mungkin ya. Ada orang kan maaf sudah sedemikian hati-hatinya waktu masih pandemi kan, sudah jaga jarak, pakai masker, sebentar cuci tangan, mati juga Pak. Ada enggak? Nah iya. Bagaimana? Ya. Kalau kita orang tua kita nih tadinya istilahnya orang sakit kan sakit terus kita bawa ke rumah sakit gitu ya. Terus ternyata nih ini sakit ini harus dirawat. Tadinya kan maksudnya waktu dibawa ke rumah sakit istilahnya masih macam sakit gitu ya. Terus tiba-tiba baru sadar ada meninggal. Terus kita kadang sebagai dokternya ini apa salah? Iya. Iya. Itu biasa manusiawi kayak gitu. Jadi timbul kecurigaan kan? Ya. Ya mudah-mudahan sih apa yang kita sangka itu salah. Mudah-mudahan gitu. Toh kalau memang benar dosa dia. Gitu aja. Dosanya apa? Dosa membunuh. Iya, dosa membunuh bukan main-main itu. Ya. Karena kan selama ini saya secara pribadi aja belum melihat secara langsung gitu. Kalau ada orang disuntik mati, ya, saya nih pribadi belum pernah, ya, makanya saya paling nggak berani bilang oh itu sengaja disuntik mati, belum berani saya. Kalau memang salah berarti saya fitnah kan, gitu. Kecuali kalau ada yang melihat langsung ini saya dibuktiin, ya. Jadi kalau keluar kata-kata kayak ibu tadi itu ya wajar lah namanya manusia. Ya, mudah-mudahan sih apa yang menjadi prasangka itu bukan berarti kita menolak takdir, bukan, ya kan? Gitu. Cuma yang kita sesali kenapa tadinya itu dia sehat atau kabar meninggal. Ya, mungkin banyak orang lagi seneng main-main meninggal atau banyak. Ya, apalagi udah jelas dia sakit atau meninggal. Ya, karena bu orang sakit dia sembuh itu ada kemungkinan ada bakal panjang umur, ada bakal meninggal. Tuh, ya, orang sakit itu begitu tuh. Ya maaf kita punya suami atau punya saudara tadi sakit parah, tahu-tahu sembuh, ya itu dua ada tuh bisa jadi nggak lama meninggal atau dia sehat nanti. Tuh, tapi kebanyakan maaf biasanya lewat, begitu ya. Baik. Waman mata ishqan. Nah, ini bu, waman mata ishqan wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, orang yang mati karena rindu, karena kangen, tuh, ya, kangen berpacar boleh, tapi jangan lagi ngelakuin maksiat, nggak duduk berduaan katanya. Ya, ntar ada penjelasan itu, penjelasannya. Baik ibu-ibu ada yang mau ditanya silakan. Ya, boleh.